Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karunia Rahman. Saya dari kelas G Akuntansi. Di video kali ini saya akan mempresentasikan PowerPoint bab 11, yaitu pengambilan keputusan. Definisi keputusan. Keputusan adalah proses penelusuran masalah yang berawal dari latar belakang masalah, identifikasi masalah hingga kepada terbentuknya kesimpulan atau rekomendasi. Rekomendasi itulah yang selanjutnya dipakai dan digunakan sebagai pedoman basis dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, begitu besarnya pengaruh yang akan terjadi jika seandainya rekomendasi yang dihasilkan tersebut terdapat kekeliruan atau adanya kesalahan-kesalahan yang tersembunyi karena faktor ketidakhati-hatian dalam melakukan pengkajian masalah. Tahap-tahap pengambilan keputusan. Guna memudahkan pengambilan keputusan, maka perlu dibuat tahap-tahap yang bisa mendorong kepada terciptanya keputusan yang diinginkan. Adapun tahap-tahap tersebut adalah mendefinisikan masalah tersebut secara jelas dan gamblang atau mudah untuk dimengerti, membuat daftar masalah yang akan dimunculkan dan menyusunnya secara prioritas dengan maksud agar adanya sistematika yang lebih terarah dan terkendali. Melakukan identifikasi dari setiap masalah tersebut dengan tujuan untuk lebih memberikan gambaran secara lebih tajam dan terarah secara lebih spesifik. Memetakan setiap masalah tersebut berdasarkan kelompoknya masing-masing yang kemudian selanjutnya dibarengi dengan menggunakan model atau alat uji yang akan dipakai. Memastikan kembali bahwa alat uji yang digunakan tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah yang berlaku pada umumnya. Proses pengambilan keputusan. Layaknya suatu keputusan tidak serta-merta berlangsung secara sederhana. Begitu sebab sebuah keputusan itu selalu saja lahir berdasarkan dari proses yang memakan waktu, tenaga dan pikiran hingga akhirnya terjadinya suatu pengistaran dan lainnya keputusan tersebut. Selanjutnya yang dianggap penting adalah pertanggungjawaban dari keputusan itu sendiri kepada pihak yang berkepentingan. Adapun pengambilan keputusan menurut Stephen Robbins dan Mary Coulter, proses pengambilan keputusan merupakan serangkaian tahap yang terdiri dari 8 langkah yang meliputi mendefinisikan masalah, memilih suatu alternatif, dan mengevaluasi keputusan. Perubahan dalam keputusan. Dalam proses berlangsungnya suatu keputusan tentu tidak selamanya berlangsung sesuai dengan rencana yang diharapkan. Secara umum, dapat perubahan tersebut keputusan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 2 kelompok perubahan, yaitu incremental changes dan turbulence change. Yang selanjutnya kualitas keputusan. Kualitas merupakan mutu dari pekerjaan atau hasil yang telah dicapai dengan proses yang dilakukan, sehingga kualitas keputusan merupakan mutu yang dihasilkan dari hasil keputusan tersebut yang telah diaplikasikan atau telah diuji secara maksimal dan terlihat hasilnya secara maksimal serta dinilai secara maksimal juga, di mana kita mengetahui bahwa kekacauan yang sering adalah pada saat setiap bidang tersebut tidak bergerak atau juga tidak diberikan keleluasan bergerak secara independen sesuai garisnya, dan ini berdampak pada pembentukan keputusan yang tidak berlangsung secara profesionalisme. Pengambilan keputusan dalam berbagai bidang. Kondisi pasti, kondisi tidak pasti, dan kondisi konflik. Yang berikutnya, risiko keputusan. Dalam setiap keputusan yang dibuat selalu saja menyimpan risiko yang timbul. Risiko tersebut pada prinsipnya tidak bisa dihindari, bagaimanapun bentuknya selalu saja dan pasti timbul. Ini disebut dengan dampak dari suatu keputusan. Untuk mengatasi risiko yang timbul dalam suatu organisasi, baik yang bersifat profit maupun non-profit, adalah dengan menerapkan manajemen risiko atau risk management. Dalam manajemen risiko ini dibahas bagaimana mengelola risiko agar bisa memberikan keuntungan, bukan sebaliknya, bahwa jika risiko itu bisa dikelola secara sistematis, maka ia memberikan keuntungan yang sistematis juga, begitu juga sebaliknya. Selanjutnya, karakteristik pengambilan keputusan dan pengaruhnya bagi perusahaan. Yang pertama, takut pada risiko atau risk avoider. Yang kedua, hati-hati pada risiko atau risk indifference. Yang ketiga, yaitu suka pada risiko atau risk seeker atau risk lover. Poin keputusan atau decision tree. Untuk memudahkan proses dalam pengambilan keputusan agar lebih komprehensif dan juga fokus, maka kiranya penggunaan pohon keputusan menjadi bagian yang tidak bisa dikesampingkan begitu saja. Penggunaan pohon
keputusan dimaksudkan untuk lebih memudahkan pihak manajer dalam melihat keputusan yang diambil secara lebih terang dan sederhana. Agar pembuatan sebuah keputusan lebih baik, maka diperlukan beberapa tahap, yaitu pertama, buatlah alternatif pilihan. Kedua, tentukan biaya untuk setiap alternatif dan besaran peluang yang mungkin timbul. Dan ketiga, lakukan perhitungan secara detail dengan pendekatan metode yang paling sesuai dengan kasus yang sedang dikaji, seperti perhitungan net expected value, penggunaan net present value (NPV) dalam pengambilan keputusan. Yang berikutnya, solusi dalam menyelesaikan berbagai masalah di bidang pengambilan keputusan. Ada beberapa solusi secara umum yang dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan persoalan atau pembuatan suatu keputusan menjadi jauh lebih baik, yaitu menerapkan konsep keputusan yang cenderung hati-hati dan memikirkan setiap dampak yang akan timbul secara jangka pendek dan panjang, menempatkan setiap keputusan berdasarkan alasan-alasan yang bersifat terpresentatif, artinya keputusan dibuat tidak landasan karena keinginan satu pihak saja, namun berdasarkan keinginan berbagai pihak, sehingga pertanggungjawaban keputusan tersebut bersifat perlibatan yang menyeluruh. Yang berikutnya, menghindari pengambilan keputusan yang bersifat ambigu. Yang terakhir, yaitu setiap keputusan yang dibuat oleh seorang pemimpin di sebuah perusahaan berdasarkan pada pertimbangan 4 fungsi manajemen. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.